cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi grup STS rekomendasi dan diskusi bulan Juni 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni. Nah, apa itu grup rekomendasi Juni? Nah, kita akan intip grup yang masih jalan untuk saat ini, yaitu grup STS Mei, teman-teman. Nah, teman-teman yang mau gabung nanti STS Juni akan gabung ke dua grup ini. Nah, kita intip dulu STS rekomendasi yang masih jalan. Nah, ini adalah bentuk menu yang kita kasih tahu ke teman-teman semua yang ada di grup. Dan di sini kita ada dua macam tipe menu, yaitu menu swing dan menu ODT. Nah, contoh ini swing, teman-teman. Nih, Wimis Milak dan MTEL kita udah profit hari ini. Nah, tabelnya modelnya seperti ini. Ini adalah menu STS rekomendasi Mei yang masih jalan. Ini baru setengah jalan, guys. Baru tanggal 17 ya, masih 2 minggu lagi dan mungkin masih bisa nambah. Dan yang belum cuan nih kemungkinan juga masih bisa cuan. Yang udah dikasih warna hijau ini berarti udah hit harga, teman-teman ya. Seperti guys ya, ini adalah menu swingnya. Terus menu gorengannya juga ada, yaitu ODT. Contohnya MTEK, ini guys PTMP, Gajah Tunggal, terus ada Suri, Nice, ini kita juga dapat profit. Terus yang kemarin kita juga dapat cuan di Medco, ASLC, Suri juga. Terus ada Agro, Tins ya, Petrosi guys ya, terus ada Sola. Ya seperti itu guys ya, itu adalah contoh dari menu rekomendasi STS yang masih jalan untuk saat ini. Dan bagi teman-teman mau gabung STS rekomendasi Juni, segera japri saya aja, jangan telat ya. Karena kita akan close di tanggal 31 Mei. Ya, kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum Mas Bro, ya kali ini kita akan bedah Porto. Nah udah kapan ya terakhir kali kita bedah Porto? Udah lama banget pasti ya. Tahun lalu kayaknya guys ya, udah lama banget. Nah kita akan bedah Porto guys ya, karena memang ya mungkin IHSG beberapa ini pun di bulan ini itu kan kurang menarik ya, atau saham-saham blue chipnya banyak yang turun. Jadi kalau kita bedah Porto tuh biasanya kalau memang IHSG lagi drop gitu guys ya, karena kita hanya bahas yang saham-saham investor aja atau saham-saham bagus aja yang kita bahas di bedah Porto guys. Kalau bahas saham gorengan kadang-kadang suka nggak pas gitu ya guys ya. Namanya gorengan kan dia naik turunnya sakarepe wudele. Tapi kalau blue chip kan enggak teman-teman ya, ada polanya. Nah kita lihat teman-teman, ini adalah salah satu investor ya, yang membeli saham mode blue chip. Ini blue chip semua ya, dari Astra, BNI, BRI, Pawon, dan Telkom. Nah semuanya blue chip toh, setuju, sepakat. Nah kita nggak usah ngeliatin nominalnya, kita akan lihat mungkin teman-teman punya salah satu atau salah dua dari saham ini. Nah kita akan bahas di sini kira-kira plannya gimana. Nah ini rata-rata udah minus 4% guys. Ternyata juga belum dalam ya guys ya. 4% tuh masih aman ya sebenarnya ya kalau saham-saham modelan seperti ini. Kalau mungkin udah minusnya udah di atas 20%, mungkin udah mulai was-was. Tapi kalau ini masih aman banget sih kalau menurut saya. Apalagi sekarang marketnya udah di bawah banget. Jadi saya kira sih mungkin ini turunnya tinggal dikit terus habis itu naik lagi. Ya seperti itu guys ya. Nah kita lihat yang pertama adalah saham Astra dulu. Nah ASI ini ada transaksi tadi ya, bikin IP ya. Jadi istilahnya tadi itu ada transaksi besar di 4.800 waktu open market. Jadi ada yang HK sebelum waktu IPRES ya. IPRES-nya itu langsung di HK di sebelum market open. Itu di sini saya hitung itu ada sekitar 200.000 lot. Berarti sekitaran 98 miliar yang beli di 4.800. Nah, kalau seperti ini sih kalau menurut saya teman-teman, kalau menurut saya Astra ini nggak akan turun lagi, nggak akan turun lagi mungkin dalam beberapa hari ke depan atau bulan depan dia akan sideways dan cenderung akan lanjut naik untuk si Astra ini. Ya karena di sini ada orang yang beli banyak di 4.800. Teman-teman bisa cek tadi di RTI, cek aja hari ini saham Astra ya, atau di apa ya? Mungkin di broker saham Meri nanti sore bahwa di 4.800 tuh ada yang beli banyak tadi pagi. Nah, Astra kita lihat ya guys ya. Dia itu punya AVG ini teman kita ini guys ya. Oh di sini ya. Teman kita ini punya AVG di 4.661. Ini aman banget sih kalau menurut saya guys. Kalau menurut saya ini santai aja untuk Astra guys. Aman lah. Asal di bawah 5.000 tuh kalau menurut saya sih aman guys. Kalau menurut saya sih kalau teman-teman punya AVG Astra di bawah 5.000 itu nggak nyampe akhir tahun juga udah kejemput. Karena Astra ini akan bagi dividen lagi nanti guys ya. Akan bagi dividen lagi nanti di bulan November apa Desember gitu sih. Kita lihat ya.
Di sini bagi dividen di bulan Oktober malah. Oktober akan bagi dividen lagi. Saya kira sih nanti sebelum Oktober itu bahkan bakal ke 5.000 lagi untuk si Astra ini ya. Tapi masih beberapa lama ya. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Ya 4 sampai 5 bulan lagi lah, ditahan aja sih, harusnya bisa sampai ke 5.000. Nah, kita lihat si Astra di sini ya. Astra ini memang profitnya agak sedikit turun ya, dari 87 ya 8,7 T ke 7,4 T. Dan diproyeksikan ya di kuartal 2 bakal turun lagi si Astra. Kenapa? Karena penjualan mobilnya kan turun di kuartal 2. Tapi kan Astra ini nggak hanya fokus jualan mobil doang. Astra ini holding, dia ada namanya itu keuangan, ya ada finance, ada kesehatan juga, ada perkebunan. Jadi Astra ini banyak loh aspeknya, nggak hanya mobil doang. Jadi kalau teman-teman cuma perhatikan, oh penjualan Astra itu di kuartal 2-nya turun atau di bulan April turun, ya itu mobilnya doang. Astra kan masih banyak, ada pertambangan juga, gitu guys ya. Jadi istilahnya harusnya sih kalau turun juga nggak terlalu dalam untuk Astra, dan penurunannya juga udah diapresiasi. Jadi ini udah diapresiasi turunnya. Jadi penjualan mobil Astra turun di bulan April, Mei-nya udah turun sahamnya. Jadi istilahnya sih udah turun. Nanti kalau rilis laporan keuangan malah mungkin walaupun labanya turun dia akan naik. Karena sekarang PR-nya tinggal 6. Kayak gitu guys ya. Nah ini saya optimis banget kalau si Astra ini bakal sampai ke 5.000 lagi nanti pas dividen interim dibagi. Jadi Mas Bro bisa sabar aja. Kalau punya dana, ya mungkin temen yang punya Astra ini, ya tambah lagi aja. Cicil tambah lagi. 1 lot, 2 lot tambahin lagi untuk si Astra. Oke lanjut, saham dari BNI guys. Kita lihat saham BNI. Nah saham Big Bang itu hampir semuanya turun guys. Nah Big Bang itu hampir semuanya turun. Gak hanya BNI, semua. BNI, BTN, BRI, BCA, semua turun. Padahal guys, labanya naik loh. Nah, kita lihat ya BBNI ya. Labanya naik. Terus penurunannya kenapa dong labanya naik tapi kok sahamnya turun? Ya ada investor yang keluar. Nah, kalau di Big Bang termasuk BNI, ini asingnya keluar, guys. Asingnya out rame-rame di Big Bang. Ya alasannya kenapa ya saya nggak tahu. Ya alasannya kenapa ya mungkin mereka taking profit ya, karena memang Big Bang ini udah ATH kemarin ya, beberapa bulan yang lalu kan di ATH terus dia distribusi. Mereka kan pada taking profit, dan saya yakin nanti kalau misalnya mereka udah selesai jualannya, mereka kan masuk lagi, akum lagi investasi jual 2 tahun 3 tahun lagi seperti itu. Nah saat itu terjadi, nah ini saham Big Bang akan naik. Jadi tandanya apa? Tandanya ya kalau misalnya asingnya udah mulai berhenti jualan. Kalau di saham BNI guys ya, ini ya, ini kemarin asingnya masih jualan, lihat. Oh, BNI. Kemarin kita lihat. Asing masuk guys kemarin ya, tipis banget. Mungkin hari ini masih net sell. Ini jualannya hari Senin kayaknya. Nanti hari Senin masih jualan ya untuk BNI. Jadi asingnya masih jualan. Jadi tandanya apa? Tandanya kalau misalnya BNI atau saham Big Bang yang lain tuh saatnya naik itu saatnya saat dimana asingnya udah mulai berhenti minus ya, mereka udah mulai akumulasi, dan akumulasinya rutin ya, nggak hanya sehari akumulasi besok distribusi lagi, nggak, ya udah berhari-hari asing tuh net buy terus. Nah itu saatnya biasanya dalam beberapa minggu ke depan sahamnya akan naik. Nah berarti tunggu aja. Dan ini yang punya BNI ini mendingan tunggu dulu. Biarin aja minus, nggak masalah, nggak usah takut, biarin aja. Sabar dulu, gitu guys, untuk yang punya BNI. Tunggu, kalau udah ada momennya, nanti baru nambah muatan. Tapi sekarang diamin aja, ya, nggak usah di-CL guys. Nggak usah di-CL, dan jangan tergiur sama saham gorengan. Takutnya kalau teman-teman yang punya BNI di-CL, terus pindah ke saham gorengan, CL-nya udah rugi, pindah saham gorengan rugi lagi. Jadi double rugi, jangan sampai seperti itu, mending sabar dulu. Karena ini tipenya orang yang beli saham blue chip doang. Nah lanjutnya adalah BBRI. BBRI juga sama, seperti itu guys ya. Sama kayak BNI tadi, nunggu aja saat asingnya udah mulai rutin beli, seperti itu ya. Nah lanjut saham dari Pawon. Nah ini perusahaan properti guys ya, Pawon. Nah kalau Pawon ini malah kalau menurut saya ini yang termasuk yang masih aman banget. Justru malah Pawon ini berpotensi naik tinggi nanti. Jadi kalau menurut saya sih mendingan Pawon sih daripada BRI BNI gitu ya. Kenapa alasannya? Karena kemungkinan besar guys ya, FIT pertemuan berikutnya, The FIT
yang naikin suku bunga di Amerika sana. Itu di pertemuan berikutnya mereka akan nurunin suku bunga, guys. Mbah Powell ya, biasanya Mbah Powell ya yang ngumumin. Dan saat itu terjadi, saham-saham properti ini bakal naik, guys. Nah, saham yang paling saya seneng ya saham Pawon nih, guys. Jadi istilahnya bisa jadi teman-teman mulai akum. Kenapa kok saya seneng saham Pawon? Kita lihat ya. Nah, di sini Pawon ini masih murah banget ya. PBV-nya masih 0,7, ROE-nya juga ya lumayan kalau sekelas saham properti ya. Terus PER-nya juga masih 13. Ya, profitnya juga stabil. Jadi istilahnya kalau Pawon ini menarik. Ya asal di bawah 400 sih oke-oke aja untuk Pawon. Tambah muatan aja nanti atau di hold dulu kalau ruginya baru dikit ya. Oke, lanjut. Terakhir yaitu saham dari Telkom. Nah, kalau Telkom ini guys. Telkom ini nggak lama, ini akan rebound. Mungkin kalau saya ditanya, waduh ada duhur nih guys. Oke Mas Bro, sorry tadi ada azan ya. Di sini kita bahas yang terakhir itu saham dari Telkom. Nah kalau Telkom ini saya kira sih nggak lama lagi dia bakal rebound. Kenapa? Telkom ini akan bagi dividennya gede, ya ke retailnya gede, sekitaran mungkin 7-8 triliun teman-teman. Jadi gede banget. Nanti retail harusnya akan Avegedon. Nah saat retail di Avegedon Telkom setelah payment date, ya mungkin payment date-nya besok atau lusa sih. Nah, bulan depan. Nah, bulan depan ini Telkom harusnya mulai sideways dan akan naik. Jadi istilahnya kalau menurut saya guys, teman ini yang punya Telkom, kalau masih punya duit Avegedon lah sekarang untuk Telkom, teman-teman. Di harga yang sekarang Avegedon aja untuk si Telkom. Ya oke guys ya, mungkin tidak Mas Bro, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.